Jumat kemarin ada demo di kedutaan India yang dilakukan oleh Gerombolan 212. Demo itu sebagai respon akibat kan di India ada kerusuhan yang menewaskan beberapa warga muslim. Yang menarik dalam demo ini ada ancaman. Mereka mau melakukan sweeping terhadap warga negara Indonesia berdarah India. Bahkan nama Rampun Jabi ikut disebut. Gue mikir, ini apa hubungannya? Lo mau demo konflik di India apa mau demo sinetron? Gue sih maklum sama demo itu. Mungkin ada rasa solidaritas sebagai sesama muslim yang menggerakkan kelompok ini protes pada pemerintah India. Mereka demo di kedutaannya di Jakarta. Itu biasa di Indonesia. Ini asiknya Indonesia. Siapa aja boleh kok demo. Boleh menyuarakan aspirasinya. Kebebasan semua orang dilindungi undang-undang. Kita mesti bersyukur menikmati kebebasan kayak gini. Tapi protes atau demo ya harus rasional juga dong. Jangan asal jeplak. Memprotes sikap pemerintah India yang dianggap nggak adil pada kelompok muslim di sana, itu sah-sah aja. Tapi ketika ujung-ujungnya ngancem sweeping warga berdarah India yang ada di Indonesia, itu mah konyol. Apalagi sampai menyeret-nyeret pemeluk Hindu yang ada di Indonesia. Seperti yang dilakukan Sugi Nur Raharja dalam videonya yang provokatif menurut gua. Saran saya, pesan saya untuk saudara-saudaraku Hindu yang ada di Indonesia, bijaklah kalian menyikapi. Ya, jangan bertingkah yang aneh-aneh dalam kondisi seperti ini. Demi Allah, dari dulu Anda tahu orang Islam itu kalau sudah girohnya yang disentuh, ya kalau sudah saudaranya yang dihina, ya dibunuh, itu orang Islam itu rindu mati, bukan takut mati, malah rindu mati. Jadi saran saya untuk orang-orang muslim orang-orang Hindu yang ada di Indonesia, bijaklah. Jangan mancing-mancing masalah di sini ya. Kalian hidup aman di Indonesia. Siapapun kalian, mau Hindu, mau Kristen, mau Konghucu, minoritas Anda di sini, Anda aman. Tapi dengan situasi seperti ini, nggak usah mancing-mancing air keruh, nggak usah bertingkah yang aneh-aneh. Di video itu, secara sengaja Sugi seperti ingin memindahkan konflik India ke Indonesia. Konflik Muslim dan Hindu di India pingin ditarik ke Indonesia. Menurut gue Sugi ya kurang ajar ya. Kayaknya kita ini sering banget ngelihat orang melakukan generalisasi yang kelewatan. Segala persoalan di seluruh dunia ditarik-tarik ke Indonesia. Yang konfliknya orang di India yang dibawa-bawa penganut Hindu di sini. Padahal Hindu India sama Hindu di Bali nggak ada hubungannya. Yang konflik warga Rohingya misalnya sama orang Myanmar, yang dituding-tuding pemeluk Buddha di sini. Yang lebih konyol, yang konflik orang Uighur dengan pemerintah Cina, yang kena kebencian malah WNI keturunan Tionghoa di sini. Kan bangke, nggak ada hubungannya. Dulu Indonesia dijajah Belanda misalnya. Terus ada yang bikin narasi gini. Dulu orang Islam dijajah orang Kristen karena Belanda itu rata-rata Kristen. Bro, padahal yang menjajah itu kan VOC. VOC kan tahu loh, dia kan perusahaan sama pemerintah Belanda. Nggak ada hubungannya sama soal agama. Yang paling bangke tahu nggak lo? Konflik di Suriah. Itu terjadi sesama Muslim. Malah bikin tagar Save Aleppo, minta sumbangan dari warga Indonesia. Lo tahu duitnya kemana? Duitnya disumbangin buat kelompok teroris di Suriah. Padahal kelompok teroris itulah yang membuat warga Suriah hancur hidupnya. Terus dikumpulin duit dari Indonesia disumbangin ke teroris di sana. Lo mau bela Islam apa mau bela teroris? Logika yang sering menarik kesimpulan, mengeneralisasi secara berlebihan ini, sering kita dengar. Lo pernah dengar kan mereka memakai kata umat Islam. Padahal cuma buat kelompoknya aja. Tapi menggunakan kata umat Islam. Seluruh umat Islam seolah-olah. Terus ketika ada penceramah agama yang bertindak kriminal. Terus kemudian penegak hukum menegakkan hukum atas mereka. Apa yang mereka teriakan? Jangan kriminalisasi ulama. Padahal nggak kayak gitu. Mana ada ulama yang benar harus berhadapan dengan hukum. Yang berhadapan dengan hukum adalah para kriminal. Mau ustadz, ulama, atau siapapun, kalau kriminal ya diprotes. Jadi slogannya bukan kriminalisasi ulama, tetapi jangan mengulamakan para kriminal. Itu yang paling benar.
Sebetulnya logika kayak gini menurut gue bukan tanpa rencana. Maksudnya logika yang mengeneralisasi segala sesuatu. Gerombolan ini secara sadar dan terus-menerus membangun sentimen atas nama agama di Indonesia. Konflik di luar negeri ditarik-tarik ke sini. Kenapa? Agar imbasnya terjadi di Indonesia. Agar gesekan antar umat beragama terjadi di sini. Pasalnya kayak gini nih. Gerombolan ini kan selalu menarik agama dalam politik. Dan lo tahu, di Indonesia sejak dulu nih, sejak pemilu-pemilu itu, partai berbasis agama nggak pernah sanggup menguasai Indonesia. Nggak pernah menang. Itu kenyataan sejarah. Nah, mereka mau berkuasa. Gimana caranya? Nah, jalan satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah agar masyarakat konflik. Jadi mereka tidak harus terlibat dalam proses politik yang normal. Semakin ada konflik horizontal di masyarakat, akan makin besar peluang mereka untuk menguasai Indonesia. Jadi jangan kaget kalau soal kebencian agama ini terus-menerus dibakar-bakar. Sekarang juga dimainkan kebencian rasial. Lihat aja celoteh orang terhadap ras Tionghoa di medsos. Gua aja dengernya enek. Gara-gara corona di Cina, di sini yang kena warga Tionghoa. Kan ngaco. Ujungnya sih bisa ketebak. Apapun masalahnya, khilafah solusinya. Konsep ini juga sama, lahir dari cara berpikir yang over generalisasi. Seolah-olah khilafah itu jawaban tunggal atas segala sesuatu. Padahal sampai sekarang nggak ada negara modern yang menjadi contoh keberhasilan khilafah. Coba tunjukin di mana. Yang ada di Irak dan Suriah. Ketika ISIS mengibarkan bendera khilafah di sana. Tokohnya dulu Abu Bakar al-Baghdadi, sekarang udah meninggal. Hasilnya lo tahu sendiri kan kehidupan di Irak dan Suriah yang tadinya tenang, aman, nyaman, tentram, sekarang hancur lebur. Apa khilafah menyelesaikan persoalan di Irak dan Suriah? Enggak, malah tambah hancur kehidupan. Dalam konteks India, gua juga protes sama pemerintah India. Mereka mesti memperlakukan semua warganya secara adil. Jangan ada diskriminasi agama. Langkah itu bahaya bagi kemanusiaan. Iya sih, di India itu politik dikuasai oleh partai Hindu garis keras. Tetapi mereka juga harus sadar, India kan terdiri dari beragam masyarakat. Jadi harus diperlakukan semua dengan adil. Dan konflik masyarakat Hindu dan Muslim di India, sekali lagi, nggak ada hubungannya dengan masyarakat Hindu dan Muslim di sini. Mereka yang menghubung-hubungkan tergolong kena sakit jiwa level 9. Lo tahu siapa yang kena sakit jiwa level 9? Nah itu, Sugi. Menurut gua, dia sengaja narik-narik konflik ini ke sini agar terjadi gesekan dan kebencian agama di Indonesia. Dan ini harus ditanganin. Ini nggak benar. Gue sih cuma ngajak lo mikir. Kesimpulannya ya terserah lo. Thank you.